Kalau masalah dibully, masalah kita dihina, itu sudah hal yang biasa. Kita sebagai public figure harus siap dibully, siap untuk menerima hujatan. Kalau masalah dibully sih lebih berat saya. Saya ini satu-satunya sound system Indonesia yang tahan bulian. Ada teman-teman yang sudah tahu bahwa kita datang di Sumber Sewu, kita masuk sudah langsung dibully, wah ramai sekali. Cuman ya memang begitulah. Jadi memang begitu, memang budayanya begitu, dan itu memang harus ada. Sebuah bulian itu kalau cara kerja saya sih harus ada. Bulian mencerminkan mungkin kita harus introspeksi diri, kita harus lebih berkembang lebih baik lagi, ataupun kita bisa biar kita memicu kita untuk lebih maju lagi. Bukan hinaan, jangan dianggap hinaan. Jadi sebuah bulian itu jangan dianggap hinaan, biar kita tidak sakit hati. Jadi bulian dari netizen itu jangan dijadikan hinaan supaya kita tidak sakit hati. Nek atimu loro itu nanti tidak bisa berpikir positif. Ketika sampean itu punya sound dibully, itu pikirannya yang positif itu hilang semua. Adanya pikiran negatif seperti itu. Coba hal-hal seperti ini harus dipelajari begitu. Nah, ini tanggapan yang luar biasa ini. Yang saya tunggu-tunggu dari kemarin, sosok dia ini. Itu dulur. Tidak ada sound yang sempurna. Tidak ada sound itu yang paling sempurna, tidak ada. Tergantung yang menonton itu siapa. Kalau kita di Jawa Timur, clarity mungkin dikesampingkan. Untuk acara karnaval mungkin sedikit dikesampingkan. Karena yang pasti yang karnaval yang diburu itu horeknya, yang diburu itu subnya. Nah, jadi yang namanya subwoofer itu adalah bonus. Kalau di Jawa Timur itu karnaval itu basicnya adalah horeg, begitu dulu. Jadi kalau jenengan punya pemikiran kalau horeg itu hanya sebuah bonus, itu tergantung di mana kita itu melayani audien begitu. Kalau di Jawa Timur ya basicnya horeg itu. Ya tuntutannya ya harus horeg. Jadi melihat masakannya itu subwoofernya itu lebih banyak. Subwoofernya 16, middle-nya paling 4 biji, 2 biji, 3 biji itu saja. Karena ya, di situ yang diburu itu horeg. Karnaval seperti itu. Tidak mid dan clarity itu nomor sekian. Tapi itu juga penting karena ketika kita mendengarkan audio juga ini sound bening itu juga perlu, horegnya juga dibutuhkan di situ. Gitu dulu. Di dunia kita di Indonesia ini adalah sound buster, sound yang bassnya banter kan begitu. Jadi tidak terlalu penting. Kalau untuk dangdutan mungkin clarity-nya, untuk band-band clarity-nya. Nah, gitu. Jadi kalau orang-orang dangdut masuk ke karnaval mungkin dapat bulian kayak atau mungkin ada yang kurang cocok, ya memang itu bukan dunianya. Jadi juga tidak basicnya begitu loh. Sound dangdut dibuat karnaval itu tidak basicnya. Harus bisa menerima. Brewok pun ketika main dangdut juga dibully. Brewok suaranya tidak enak bukan dangdut, ya tidak apa-apa. Memang itu bukan dunia kita, memang itu juga respon dari sebuah masyarakat, respon dari sebuah audien. Nah gitu. Jadi harus sadar dengan basic kita itu loh, kemampuan kita kan begitu. Ketika sound sampean dipakai dangdut suaranya elek, ojo loro hati. Karena mungkin karakter sound system kita tidak basic untuk ke situ. Sampean ngrungokno apik tapi orang lain mendungokkan jelek kan begitu. Itu harus bisa menerima seperti Mas Brewo ini, menyadari dirinya. Kalau sound systemnya ini basicnya tidak untuk orkes, ketika dipakai untuk orkes ya dia ya tidak marah-marah ketika ada bulian-bulian. Menyadari, oh iya basic saya tidak di situ, basicnya di karnaval gitu dulu. Kalau sudah mempelajari ini mungkin hal-hal seperti ini tidak terjadi begitu.